Oke, selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat RBR, Ruan Barang Rawuh dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini saya Marcel Musdavi ditemani oleh dua orang rekan saya. Saya Clem Haji Prabowo. Saya Stefanus Budi Prabowo. Di sini kami akan mulai untuk menelusuri mitos-mitos yang beredar di SMA 17 Agustus ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan menelusuri di tempat di belakang saya ini, SMA 17 Agustus, dan juga untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada narasumber. Untuk itu tetap stay tune, tetap pantengin kami di RBR, Ruruan Barang Rawuh. Ya, selamat malam teman-teman. Kita sedang berada di depan SMA Negeri 17 dan bersama dengan narasumber. Bisa diperkenalkan Bapak Purwanto. Bapak Purwanto selaku narasumber dan juga yang mengetahui tempat ini gitu ya. Untuk berikutnya mungkin dari Mas Prabowo atau dari Mas Agil ada pertanyaan. Iya Pak, dari saya itu apakah benar di sini ada beberapa penampakan yang sering muncul di tempat ini? Iya. Apakah itu suka mengganggu orang-orang di sekitar sini? Kalau zaman dulu di sini sering sekali orang jualan bakmi pun dipanggil minta bakmi, semua lagi. Berapa Pak bayarnya? Ya sekian, dibuka gini bakminya keluar semua ya. Di depan SMA 17 namanya Peri. Dulu ada Pak Wir namanya. Yang jualan bakmi niku. Ya, jualan bakmi namanya Pak Wir. Ada juga orang lewat ini. Ada juga penampakan di sini orang berdiri, orang cantik, orang tinggi. Sampai sekarang pun masih. Nah, tinggal kita ajak imannya kuat enggak. Ya, jadi kalau mengenai roh halus itu dari mana asal usulnya, walau kita sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui namanya setan itu asal usul dari mana. Ya kita sebagai orang yang masih hidup ya, diberi umur panjang, insya Allah leluhur-leluhur kita siapapun kaum muslimin, kaum muslimat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa dan kesalahan. Mungkin juga kepada rekan-rekan yang malam ini datang di sini kurang sopan santun istilahnya dengan masyarakat di tempat sini. Mohon maaf rekan-rekan saya mewakili dari rekan-rekan saya. Gitu. Terima kasih. Iya. Mas Agil ada pertanyaan lagi? Sudah itu aja Mas Davi kelihatan ya. Oke, dari Mas Agil. Dari Mas Prabowo sendiri ada yang ditanyakan kepada Ini narasumber? Pak, kan pernah ada cerita katanya ada laki-laki yang harus dibuang ke sini. Ya. Ada ceritanya seperti apa Pak? Kalau laki-laki yang dibuang di sini, kita mengatakan walau-walam tidak tahu kenapa dibuang di sini. Tapi menurut masyarakat yang ada di sini, karena dulu ada yang juga orang hamil diperkosa, dibuang di sumur. Itu pun saya tidak mengetahui persis orang hamil itu dibuang di situ. Mungkin kalau saya tahu persis orang hamil itu dibuang di situ, kasihan. Mungkin saya juga lapor yang berwajib yang ada di sekitar sini. Saya akan membantu orang yang berwajib. Saya laporkan dia. Tapi berhubung saya nggak tahu menahu asal usul dibuang di sini, kejadian ini dibunuh di sini, itu cuma cerita. Berarti hanya sekedar rumor ya Pak? Rumor ya Pak. Jadi, saya nggak berani menjelaskan tahu persis. Kalau saya tahu persis nanti salah. Nanti salah. Nggak salah ya, Pak, ya? Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi umur panjang dan keselamatan. Amin. Nah, kami warga Bumijo, sebagai warga Bumijo juga di sini, Purwanto, kalau ada keliruan saya dan rekan-rekan datang di sini, maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudah
menanyakan beberapa hal terkait rumor dan juga mitos yang ada di tempat ini pada Bapak Purwanto. Untuk itu terima kasih Pak Purwanto untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke penelusuran di tempat ini. Tetap stay tune, pantau kami terus, sahabat-sahabat RPR Ruruan Barang Rawur. Oke ya teman-teman, kita sudah berada di bangunan SMA 17 yang jadi satu dengan SMP 17 Agustus. Ini kita sudah di depan bangunannya, kita coba masuk. Nah, jadi ya kayak gini bentukannya, memang sudah lama ditinggalkan. Ini memang sudah ada banyak sekali pohon-pohon. Terus ada juga tembok-tembok yang udah rusak kayak gini. Ini kita coba masuk ke dalam lagi. Oke, ya ini udah ada bangunan yang ternyata yang dulunya pintu, sekarang nggak ada pintunya. Kita coba masuk lebih dalam lagi. Ini, ya bangunannya memang sangat terbengkalai sekali teman-teman. Ada tumbuhan kalau di sini namanya talok ini ya. Dan banyak sekali juga di dalam ada banyak sekali sudah ditumbuhi semacam alang-alang juga. Alang-alang juga banyak sekali. Memang sangat sudah tidak terawat. Kayak gitu ya teman-teman. Kita next sama bareng teman-teman RBR lagi. Oke, teman-teman RBR Ruruan Barang Rawur, saya sudah ditemani oleh dua rekan saya. Di sini ada Mas Agli dan juga Mas Bowo yang akan menemani perjalanan kita pada malam hari ini. Untuk Mas Agli, menurut Mas Agli sendiri di daerah sini untuk hawa-hawa yang paling pekat, aura yang paling kuat itu di sebelah mana Mas Agli? Kalau untuk saya Mas, itu yang paling pekat itu berada di dalam sana Mas. Nah, Belakang kita di belakang kita ini, karena di situ tuh ada sebuah sumur. Di situ tuh kalau saya lihat itu paling banyak sih Mas, penunggunya paling banyak di sana. Kayak gitu. Ya, kayak dia tuh kayak pusatnya di sini loh Mas. Oh. Ya, kalau saya lihat di situ tuh ada seperti kayak pintu gerbang untuk mengunci yang Jadi emang ya, itu tempat berkumpulnya. tempat berkumpulnya seperti itu Mas. Kayak gitu. Berarti kita. Untuk Mas Prabowo sendiri, apa yang dirasakan aura yang paling kuat itu Mas Prabowo? Kalau yang paling kuat sama ya. Cuma memang sebenarnya di sini ini juga auranya sudah mulai kuat. Oh, di sini nih. Di sini nih. Tapi karena dekat jalan toh. Dekat jalan terus masih sering rame, nah auranya yang biasanya di sini tuh kalau kemarin mungkin waktu pas jalannya sepi di sini jadi kuat juga, tapi kalau sekarang sebelah tembok ini udah mulai kuat tuh. Tapi memang nggak sekuat yang belakang yang dibilang Mas Agli ya. Oh, berarti di baliknya tembok ini ya, di sebelah kiri kita ini ya. Nah, sebelah kiri kita ke arah sana semakin kuat lagi. Oke, itu penjelasan dari Mas Prabowo dan juga Mas Agli. Berarti memang aura yang paling kuat di sini ada di belakang kita, ada sumur di sana. Terus ada juga menurut Mas Prabowo sendiri juga di sini ada aura yang kuat, cuman berpindah ke sebelah kiri kita di seberang tembok ini ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kalau begitu daripada kita harus lama-lama di sini, kita akan lanjut penelusuran. Kita akan penelusuran kemana dulu ini? Ke Mas Agli dulu aja ya? Iya, boleh Mas. Ke tempatnya Mas Agli dulu untuk menelusuri sumur tersebut. Ikuti kita di RPR. Ya, teman-teman, kita dalam perjalanan menuju tempat yang disampaikan Mas Agliam. Ada sumur
yang menjadi tempat apa tadi Mas Agli? Ini yang saya jelaskan tadi Mas, ini sumurnya tuh ini yang paling nggak paling kuat Mas. Ini kayak pusatnya di sini. Jadi pusat dari SMA 17 itu di sini Mas. Aura yang paling besar di sini. Oh ya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman sahabat-sahabat RBR, kita udah sampai di tempat yang ditunjukkan Mas Agli. Iya, Mas. Ada sumur ya Mas Agli. Iya. Di mana tempatnya Mas Agli? Ini Mas. Ini di belakang kita ini ada sebuah sumur. Ini sumur tua ya Mas. Di sini aura yang paling besar Mas. Di sumur ini ya. Di sumur ini. Kalau ingin tahu bisa dijelaskan Mas Agli sosok-sosok apa aja yang ada di tempat ini pada teman-teman RBR. Ini Mas. Ini di sini ada sosok wanita. Itu mukanya remuk dulu Mas. Dan ini apa? Rambutnya itu ada enggak dulu Mas. Dan dia pakai pakaiannya tuh putih kayak ada bolong-bolong gitu juga, dan putih semut coklat gitu kayak tanah sama campur darah gitu. Hanya sosok satu itu aja. Enggak sih Mas, jadi sebelah sana itu sebelah belakang kita itu udah goyang-goyang ya Mas ya. Iya itu. Itu sebelah belakang kita itu ada sosok perempuan, itu mirip kunti, hampir mirip seperti ini Mas, tapi dia bajunya putih. Di sini di dadanya itu ada kayak noda darah gitu, kayak berdarah gitu Mas. Oh, Nodanya masih basah itu Mas. masih basah Mas. Berarti agak jauh di sana ya Mas? Ya agak jauh di sana Mas, di dekat pohon pisang belakang kita. Di belakang itu. Oke, berarti cuma ada dua sosok wanita itu atau ada sosok yang lain lagi yang menghuni di sini? Di sini ada satu sosok kecil di belakang kita ini Mas. Di sebelah. Ini. Oh, di belakang ya. Di tembok itu ya? Di dekat tembok itu ada anak kecil Mas, itu pendeknya segini ya. Oh, tuyul itu Mas atau bukan? Hampir sama kayak tuyul, dia mukanya putih gitu Mas, satu badan gitu, tapi matanya tuh hitam kayak nggak ada gitu. Oh, berarti sosok kecil, botak juga atau Burak ya, tapi punya mata? ya kayak emang bener-bener hitam, di sini bener-bener hitam. Oh, iya. Oke, jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Memang berarti ada tiga sosok di sini yang menghuni. Itu sosok yang paling kuat gitu maksudnya. Ya, itu dua sosok ini yang paling kuat di sini Mas. Di sana tuh juga ada satu Di jauh ya, sana. jauh sana itu ada satu bentuk pocong di sana itu Mas, hampir sebelahnya itu ada bentuk pocong Mas. Ya, di Jauh tapi dari sini Mas. Dan sebenarnya itu pocongnya ganggu nggak sih Mas Agli? Sebenarnya di sini tuh mereka nggak ganggu sih Mas, mereka cuma mendiami kawasan ini aja. Oke. Berarti memang dari kesimpulan yang kita dapat memang dari sini terjadi fenomena penampakan yang diceritakan Mas Agli, namun ternyata sosok tersebut tidak mengganggu juga. Itu jadi seperti itu teman-teman, yang dapat kita kulik dari sumur misterius ini, sumur yang keramat ini. Kita lanjut untuk ke tempat berikutnya bersama Mas Prabowo. Oke teman-teman, kita udah sampai di sini bersama Mas Prabowo. Kita lokasinya berada di masih agak jauh dari tempat tadi, masih di samping sumur yang di situ ada wanita yang dibuang gitu tadi ya Mas Prabowo ya, ceritanya. Terus kita akan lanjut ke dalam sana, kita akan masuk ke ini ada sumur di samping sini, sumurnya di sini. Kita akan masuk. Oke. Nah, di sini sumur ada di samping kita di sana, dan ini ada kamar mandi.
bekas kamar mandi itu Mas Prabowo ya. Oke. Dan bisa dijelaskan lebih rinci lagi Mas Prabowo tentang tempat ini Mas Prabowo. Oke. Ini kita akan fokus yang kita cari kan adalah sosok yang pemuda yang dibegal itu ya, yang dibacok. Emang lokasinya sebenarnya nggak beda jauh dengan di sumur tadi, karena kalau kita lihat, kalau saya lihat itu tadi sebenarnya sumur itu adalah jalan. Jadi gerbangnya di sana, si sumur itu, kemudian turun, dia belok ke arah kamar mandi dulu, baru belok ke sini ke arah pohon pisang. Jadi kira-kira lewat bawah depan kita ini. Ini ada kayak lorong ini, gelap sekali. Secara mata batin ya Mas. Secara mata batin. Tapi dia di bawah tanah ya, di bawah tanah. Nah yang saya lihat kan itu ceritanya tadi bahwa si tukang yang dibacok tadi kan dibuang di sini. Nah si rohnya itu kekunci nih di lorong ini, karena pintunya kan sumur itu dia kekunci di sini. Jadi nggak bisa keluar ya. Nggak bisa keluar, dia kekunci. Terus kalau misalnya kita mau coba buat masuk sebenarnya bisa, tapi resikonya agak gede karena di situ banyak banget. Kalau dibuka pasti bakal keluar semua. Oke, itu berarti memang dari penjelasan Mas Prabowo, sumurnya itu adalah gerbangnya. Iya, gerbangnya. Lalu masuk ke ada kamar mandi di sampingnya itu. Ke arah kamar mandi. Ke arah kamar mandi. Oh nggak sampai. Nggak sampai. Cuma sebelahnya itu Ya. Jadi dia jalannya itu masuk sumur ke arah kamar mandi lah, belok ke sini. Oh, lorongnya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Dan akhirnya ada roh yang terkunci di sini. Ya, rohnya Itu itu tukangnya itu. si Tukang orang yang pemuda dibacok. yang dibacok. Selain itu Mas Prabowo, dari tadi saya kok hawanya beda sekali di sini. Apakah ada sosok lain juga di sini? Ada. Ini di belakang sini, belakang sebelah kirinya Mas Davi ini ada pohon besar. Nah, ini ada aura yang kuat itu di sini. Jadi di sini adalah penunggu yang paling kuat. Jadi kayak sosok gendruwo, tapi agak botak. Itu memang genderuwonya tinggi ya Mas Prabowo? Tidak begitu tinggi ya. Paling kira-kira segini. Tapi memang badannya besar, gede. Berarti itu adalah sosok yang paling kuat Sosok yang paling kuat di sini. Berarti bukan yang dari sumurnya itu atau beda lagi? Bukan. Yang sumur itu lebih ke kayak datangan. Oh. Datang terus kekunci di situ. Tapi kalau yang di sini dia memang Memang udah dari yang sananya. ya ada. memang yang paling kuat di sini dan memang di situ tempatnya. Berarti cukup ramai juga di sini ya Mas Prabowo. Ya. Oke. Di sini juga yang tadi, ini kan pohon yang tadi yang anak kecil perempuan yang dijelaskan Mas Agliam tadi. Oh, di Di sini. sini. Memang yang namanya pohon pisang kan pasti karena lembab kan dia, memang banyak penghuninya. penghuni. Tapi yang paling kuat tetap pohon. Yang paling pohon tadi. Ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan dijelaskan Mas Prabowo, memang di sini banyak penghuninya. Ada penghuni asli yang memang dari dulunya udah ada di sini. Dan juga ada yang mungkin buangan atau arwah-arwah penasaran seperti Mas Prabowo. Ya. Oke, kita cukupkan saja untuk di tempat ini karena memang hawanya juga tidak menyenangkan. Ya, Mas Prabowo ya. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oke.
Oke ya teman-teman, kita saat ini berada di dekat tempat sumur tadi ya Mas Sumur tadi, Andre. Mas, bener. Dan kita sekarang sudah ditemani oleh Mas Alam. Kita akan melakukan mediasi untuk mencoba ruruan gitu ya Mas Andre, kepada penunggu yang ada di sini. Iya. Kalau begitu silahkan dimulai saja Mas Andre dan Mas Alam. Kita bisa ajukan pertanyaannya Mas Andre. Mas ya, semoga mbaknya juga bisa diajak komunikasi. Kalau begitu, selamat malam Mbak. Bisa bahasa Indonesia? Mbak ya kok sedih? Mbak, sedih kan? Selamat malam, Mbak. Boleh tahu Mbak namanya siapa? Enggak ya. Kalau boleh tahu mbaknya kok sedih? Kenapa ya? Kok dari tadi kayak gitu? Anaknya nggak ada. Hah? Bukan. Anak Mbak. Iya. Sakit. Anaknya masih di dalam. Masih di perut, Mbak. Ini yang masuk ini seperti yang tadi saya jelaskan, Mas. Ini mbaknya yang tadi di Oh, yang itu ya saya tadi. sepertinya mbaknya sedih banget ya Mas Ardi. Iya, Mas. Karena ya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Anaknya kenapa kok tadi? Katanya masih di dalam. Iya, masih di dalam. Masih dalam ya, Mbak ya, anaknya ya. Mbak, permisi. Kalau boleh tahu, mbaknya meninggalnya itu kenapa, Mbak? Di depan sana. Iya. Seperti mbaknya meninggal di depan SMA ini tadi. Itu Mas. Maaf ya Mbak kalau misalkan saya lancar.
Kalau boleh tahu, kenapa kok bisa mbaknya itu meninggal di tempat ini? Itu merupakan peristiwa yang sulit. Iya Mas Davi, Mbaknya juga bilang seperti yang diutarakan tadi di depan. Saya bilang tadi mitosnya itu, ya mungkin Mbaknya nggak mau. Ya, jadi memang itu sebuah peristiwa yang sangat ini tahu kalau di masa kita. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا أنت لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يهوده حفظهما وهو العزيز العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا Oke, sahabat-sahabat RPR, baik dimanapun kalian berada, kita sudah selesai melakukan mediasi Ya. kepada Mbak yang Tadi di sumur di sumur tadi, tadi, dan memang benar berdasarkan rumor yang beredar di masyarakat dan terjadi seperti itu. Namun memang karena itu merupakan peristiwa yang sulit yang dialami oleh Mbaknya Mbaknya sendiri, tadi Mas. maka Mbaknya merasa sedih dan kesulitan untuk membuka suara kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya, karena dia juga merasa tadi ibu yang kehilangan anaknya. Yang masih dalam kandungan dengan cara yang seperti itu. Nah, iya Mas. Oke, untuk masalahnya sendiri sudah aman? Aman. Aman. Ya, paham. Sakit di kepala. Oke, kalau gitu tadi dari Mbaknya sendiri ada permintaan kita juga ya Mas? Iya Mas, tadi Mbaknya juga bilang ke saya ya, dibantu doa aja. Kita di sini bantu doa untuk Mbaknya supaya juga bisa tenang. Kalau begitu kita langsung berdoa dulu. Kita doakan dulu Mbaknya supaya semoga arwahnya bisa tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Mas. Baik, kita bertiga doa Mas. Itu mungkin sesi di mediasi kali ini kita cukupkan saja tanpa membuang banyak waktu. Tetap bersama kami di RPR Ruruan Barang Rawar. Ya, terima kasih teman-teman sudah menemani perjalanan kita pada malam hari ini. Kita cukup sampai di sini, sahabat-sahabat RPR Ruruan Barang Rawar. Untuk tetap support kami di channel kami RPR Ruruan Barang Rawro, jangan lupa klik like, Komen dan subscribe. dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.